I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. D, C, D. Shalom, shalom. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita karena kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini? Amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saat pagi hari ini kita mau datang dengan ucapan syukur. Kita mau nyanyikan pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari naikkan pujian kita dengan sukacita. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memujinya, memujinya.
pagi hari ini di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita siapkan hati, tubuh, dan jiwa kita untuk boleh menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Glory Bapa, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kehidupan di dalam hidup kami. Setiap hembusan nafas yang Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan di dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Tangan-Mu, ini janji-Mu.
Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan di tempat ini Bapa. Jamah dan kuasai setiap hidup kami di tempat ini Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Sembunyikan setiap kami di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau memproteksi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan biar pagi hari ini kami boleh terus menyembah, memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang menuntun setiap kami dari awal hingga sampai firman-Mu disampaikan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang mengambil bagian Bapa pagi hari ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Kita bersyukur pagi hari ini. Mari kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, kita naikkan pujian ini. Hanya
kemenangan dalam hidup kita. Amin. Amin. Lebih dari pemenang, Dia Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Mari bersorak-sorak lebih lagi. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Haleluya, haleluya. Pemenang Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Asar yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Rosi akan berdoa untuk setiap persembahan kita saat pagi hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk berkat kasih anugerah Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang sehebat Engkau, yang sedahsyat Engkau Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan.
Tak pernah henti-hentinya kasih-Mu selalu baru tiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh bersuka cita karena ada kekuatan yang baru Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipuja dan dipuji, karena Engkaulah kebesaran hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kalau sebentar kami juga ingin memberi persembahan Tuhan. Biarlah kami dapat memberi persembahan dengan sukacita Tuhan, baik persembahan pertama, persembahan kedua untuk misi, persembahan persepuluhan, juga persembahan lainnya. Di dalam nama Yesus, kami tak akan pernah kekurangan, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami. Engkaulah Tuhan, kehidupan kami. Berkati tangan-tangan kami Tuhan, sehingga kami penuh dengan sukacita dalam setiap apapun pengharapan kami kepada Engkau. Dan biarlah Engkau memberkati kami dari hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan sukacita, dan kami mau berdoa untuk doa Yabes. Berkati kami dengan berlimpah, perluas daerah kami, dan jauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan setiap apa yang Bapak Ibu Saudara berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, biarlah itu boleh dipakai untuk kembali memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengingatkan kita
bahwa dalam setiap musim hidup kita, apapun yang terjadi, baik suka, baik duka, baik sehat maupun sakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Semusim berlalu Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Nanti waktu dan tempat saya serahkan hamba-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak, sungguh tak terjangkau pikiran kami betapa besarnya rahmat dan belas kasihan kasih-Mu kepada kami sebagai umat pilihan. Daya pikir kami tidak sampai Tuhan, karena kami terbatas. Tapi Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh luar biasa. Bersyukur Bapa, hari ini Engkau berikan kesempatan yang luar biasa bagi kami. Cuaca yang baik, udara yang sejuk, fasilitas bagi kami untuk dapat beribadah. Ingatkan umat-Mu tetap setia beribadah, tetap setia berbakti Tuhan. Karena itulah kerinduan-Mu, agar kami senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Oh Bapa, tolong kami semua
menghargai akan rahmat-Mu, menghargai akan kasih-Mu yang Kau curahkan setiap saat, setiap waktu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kami. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyelaraskan hidup kami dengan rencana-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, agar kami menjadi alat kemuliaan-Mu, saksi-saksi-Mu di dunia ini, utusan-utusan-Mu yang Kau utus ke dalam dunia yang gelap ini, agar terang-Mu sampai di mana-mana, cahaya sinar-Mu terus menembus setiap relung hati. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena umat-Mu yang setia, umat-Mu yang selalu setia. Terima kasih Bapa. Doa-doa sudah dipanjatkan, doa-doa sudah dinaikkan, agar hari ini kami bisa beribadah dengan leluasa, dengan kebebasan, dengan kemerdekaan. Itu sungguh-sungguh anugerah yang besar. Tidak semua mendapat waktu dan kesempatan seperti ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang luar biasa. Terus Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, melindungi para pemimpin bangsa ini. Oh Bapa, Engkau sendiri membentengi negeri kami tercinta dengan kedaulatan-Mu, dengan kuasa darah Yesus, sehingga negara ini tetap utuh di tangan-Mu, negara ini tetap sempurna di dalam kehendak-Mu, bukan kehendak para politisi saja, tapi semuanya di dalam kedaulatan Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh indah bagi setiap umat yang percaya. Haleluya, haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bapakku yang baik, tak pernah tinggalkan
Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Bapa yang baik, yang selalu mau menyertai umat-Mu, yang selalu mau mempedulikan umat-Mu. Secara luar biasa Engkau memelihara kami, Engkau menyertai dan melindungi kami. Ampuni kalau kami tidak sadar, seringkali kami justru tidak setia. Ampuni kami Tuhan. Bimbingan-Mu selalu kami nantikan, agar hari-hari di mana kami masih Kau beri kesempatan, kami pergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Napas hidup kami daripada-Mu, biarlah selalu ada pembaharuan dalam hidup kami. Selalu ada sukacita yang mengalir, ada damai sejahtera yang datang daripada-Mu sendiri, bukan dari dunia ini. Sekali lagi Bapa, kami bersukacita di dalam hadirat-Mu, kesempatan yang baik pada hari ini, pada minggu terakhir, bulan yang kedua, bulan Februari tahun 2025 ini. Haleluya. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk belajar sebagian firman-Mu. Mari Bapak, Engkau buka pintu hati kami, kuduskan, layakkan, tahirkan dengan kuasa darah Yesus Kristus, agar menjadi lahan yang indah, yang subur bagi taburan benih-benih firman-Mu yang suci itu, menghasilkan kehidupan, pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami berserah kepada-Mu dalam doa, dalam sembahyang kami kepada-Mu. Terimalah Tuhan puji-pujian umat-Mu hari ini sebagai dupa yang berbau harum pada pemandangan. Korban-korban yang dinaikkan bagi-Mu, biarlah menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus itulah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu Yunita dan kawan-kawan. Terima kasih para pemusik, penari, ya, ada penari ya. Terima kasih. Haleluya. Hari ini kita memasuki minggu terakhir dalam bulan Februari, bulan yang kedua. Begitu cepat ya perubahan dan zaman, sepertinya kita tidak bisa mengejar. Bukan berlari tapi terbang waktu seperti itu ya. Cepat sekali habis waktu itu. Nah, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Kalau kita mangkir terus susah lah nanti ya. Kita serahkan hidup kita dalam genggaman tangan yang Maha Kuasa, Maha Mulia, sehingga Tuhan juga menyertai dan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebentar siang ada acara basar ya, pakaian pantas pakai yang murah sekali bagi para pedagang barito ya. Terima kasih selama ini saudara sudah ikut memikirkan, tapi ya, yang mendoakan, dan ada terkumpul 250 potong pakaian ya. Jadi nanti yang istimewa dijual 5.000 dengan batasi maksimum 2 potong, yang bagus 3.000 dan dibatasi 3 potong, dan ada yang gratis ya. Ya, itu juga dibatasi nanti. Doakan supaya jiwa-jiwa ini ya merasa diperhatikan lah. Kita sebagai gereja yang hidup sungguh-sungguh mau menjadi terang dan garam dunia. Ibu Uke menyumbang paling banyak ya, dengan pakaian pantas pakai. Artinya dia menyalurkan berkat-berkat dari banyak orang-orang kaya di Semarang, dan ada juga tas dan permainan mainan anak-anak ya. Jadi doakan supaya jiwa-jiwa yang kita selama jadi prospek sekarang jadi proyek bersama, semua bekerjalah, semua ikut bersama-sama mendukung, semua akhirnya memenangkan jiwa ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, jangan salah mengerti ya. Kalau saudara nanti berhadapan dengan Sang Juru Selamat, kita boleh bangga punya andil di dalam memenangkan jiwa-jiwa ya, sama sekali bukan untuk apa-apa, tapi untuk kemuliaan Tuhan hanya. Jadi mari terus dukung saudaraku
dengan setia, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, doakan saudaraku, sekali lagi doakan, karena ramalan cuaca itu ekstrim. Ya. Jawa Tengah ada 11 tempat yang nanti hari ini cuacanya ekstrim. Didoakan supaya ada kemenangan, cuaca baik, cuaca mendukung, dan orang-orang kita harapkan datang ikut tidak berhalangan tapi datang, ya, sehingga mereka juga mendapat kesempatan untuk ya, menikmati belas kasihan Tuhan, pertolongannya. Itu memang Tuhan rindukan. Apa yang terjadi juga bukan kebetulan, tapi rencana Allah. Jadi sekali lagi kami bersyukur dan tetap mengharap dukungan Bapak Ibu dalam segala hal, termasuk dalam hal doa. Ya, saya percaya Allah akan memberikan tuayan bagi kita pada akhir zaman ini. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan sudah bekerja selama ini untuk pendekatan, untuk rencana penginjilan, dan menjadikan prospek menjadi proyek bagi gereja kita. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan seluruh umat di sini ya melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sekarang kita mari melihat dalam Alkitab kita masing-masing dalam Mazmur 37. Mazmur 37. Mulai ayat yang pertama ya. Ini Alkitab saya kadang-kadang lengket. Saya memakai beberapa terjemahan. Ya, saya harap itu memperkaya ya, pemahaman kita ketika kita belajar firman Tuhan. Mazmur 37. Mulai ayat pertama ya, oke? Mazmur 37 dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Saya punya saudara marah ya. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Coba yang tadi, ayat 3 tadi mana? Diamlah di negeri ya, di sini di tanah. Bentar saya ulangi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini, punya saudara negeri kan, ya, enggak masalah ya. Dan berlakulah setia. Ayat 4, bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya. Punya saudara jangan marah ya. Sama ya. Terhadap orang yang melakukan tipu daya, jangan geram. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan.
Ayat 9, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Ayat 10, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya, terpujilah Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Dalam diri kita, saudara, masing-masing itu sebetulnya ada seekor anak domba dan seekor singa. Ya. Kematangan rohani adalah kemampuan untuk membiarkan anak domba dan singa berbaring bersama. Bisa enggak dalam kehidupan kita itu apa yang kita miliki sebagai anak domba dan kita sebagai singa bisa berbaring bersama. Kalau singa kan predator, pemangsa, pasti dimakan tuh anak domba. Mestinya kan begitu, ya. Tapi Tuhan menghendaki kalau seperti itulah kehidupan kita. Kita bisa membuat dan membiarkan anak domba dan singa bisa berbaring bersama. Singa Anda, singa kita semua adalah diri Anda, diri kita yang dewasa dan agresif, itu singa. Singa kita adalah diri kita, ya, yang dewasa dan agresif, yang mengambil inisiatif dan membuat keputusan, itu singa. Tapi kita juga memiliki anak domba yang adalah takut dan rapuh. Nah, gampang rentan sekali, rapuh. Yaitu bagian diri Anda yang membutuhkan dukungan. Kita juga membutuhkan dukungan seperti anak domba dan membutuhkan peneguhan dan membutuhkan pemeliharaan. Itulah kita. Bisa seperti singa, bisa seperti anak domba. Nah, kita harap saudara semua, kita semua bisa menyelaraskan keadaan kita tadi. Walaupun kita singa, tapi juga kita anak domba. Walaupun kita anak domba yang rapuh, takut dan membutuhkan dukungan, membutuhkan peneguhan dan membutuhkan pemeliharaan. Jangan lupa kita juga adalah singa yang mengambil inisiatif dan mengambil keputusan. Itu luar biasa, ya. Kalau kita belajar firman Tuhan itu, saya rasa tidak ada agama lain yang seperti kita. Terdiri dari singa dan anak domba, itu rasa tidak ada, ya. Tapi sebagai orang Kristen kita bangga lah, punya pengandaian seperti itu, ya. Luar biasa. Jadi dari satu kehidupan rohani, ya, adalah menerima dan mengakui keduanya sekaligus. Bisa enggak kita mengakui, ya kita ini anak domba yang lemah, yang butuh dukungan. Tapi juga kita adalah singa yang mengambil keputusan, yang punya inisiatif, ya. Dan kita dapat menerima dan mengakui keduanya sekaligus. Haleluya. Ya, ketika saya belajar ini, wah iya, ya. Seandainya kita hanya satu saja, wah bahaya, ya. Karena Tuhan menyempurnakan kita dalam pengiringan kita kepadanya. Jadi berbahagialah saudaraku bahwa Allah selalu terus membentuk dan menyempurnakan kita. Jadi hari ini kita belajar tentang persekutuan. Ya, tadi salah satu lagu sudah dinyanyikan oleh Ibu Yunita, mengajak saudara dan saya. Ya. Hari ini kita belajar tentang perkara atau pusaka yang diwarisi orang benar. Kita punya warisan, dan warisan itu namanya pusaka. Ya. Namanya pusaka, warisan itu. Bukan sembarang warisan. Kalau warisan biasa, wah ya kita mungkin sepelekan, abaikan, tapi kita punya warisan itu pusaka yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar. Ya. Jadi seperti Semarang, kota lama itu kan pusaka. Tuh. Warisan. Ya. Ya, ada warisan-warisan di bumi Indonesia ini sebagai warisan dunia. Heritage, ya, seperti Candi Borobudur misalnya, itu juga termasuk warisan. Haleluya. Jadi kalau kita belajar hari ini, ya, ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan
dan lakukanlah yang baik. Ya. Haleluya. Bagaimana kita walaupun jadi orang percaya tapi tidak pernah melakukan kebaikan, ya susah. Tuhan mau kita melakukan yang baik. Ya. Artinya melakukan hal yang benar. Ya, karena kadang-kadang saya bingung ya. Kemarin saya lihat wali kota kita dikecerak itu ya, digiring tuh, pakai jaket oranye. Lalu sekjen itu juga digiring. Ya gimana ya? Susah loh melakukan yang baik itu. Tokoh-tokoh seperti itu dikecerak itu ya, digembok gitu. Pakai apa ya? Pakai jaket oranye. Ya susah lah ngomong ya. Melakukan yang baik itu susah loh. Ya, saudara jangan anggap gampang ya. Kalau kita setiap minggu belajar firman Allah, tidak bisa melakukan yang baik itu ya susah juga gitu loh. Ya. Siapa kita sebenarnya? Tuhan mau seperti tadi. Kita adalah singa tapi juga anak domba yang Tuhan rindukan menjadi bagian dari kemuliaan daripada Tuhan. Ya. Artinya kesampingkan yang dilakukan orang lain. Mayoritas korupsi, tidak korupsi mestinya ya. Tapi orang tidak tahan lihat uang kalau tidak tahu. Dimanapun saya lihat, siapa pejabat manapun lihat uang itu tidak tahan. Aneh ya. Tidak tahu yang diminta dicari itu apa, kurang jelas itu. Tapi mari saudaraku, kita tidak seperti itulah ya. Lakukanlah yang baik benar-benar ya. Karena yang pertama itu Tuhan mau melakukan yang baik adalah setia. Ya, setia. Bisa enggak kita seperti itu? Ya. Mazmur 1. Tadi Mazmur 37, sekarang Mazmur 1. Mazmur 1. Ini Alkitab saya lengket. Padahal dibuka tiap hari, tapi bisa lengket. Kertasnya terlalu tipis. Mazmur 1 ayat 1 mulai. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Jangan ikuti orang banyak. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Nah ini yang kita perlu renungkan ya. Haleluya. Bisa bertahan melawan kefasikan. Itulah mestinya kita. Dalam kesetiaan tuh kita bisa bertahan melawan kefasikan. Ya. Nanti kalau saudara lihat Mazmur 37 sampai 38 itu daftar kefasikan ada semua. Orang fasik itu begini, orang fasik begini. Ya. Kita adalah orang yang setia, bisa bertahan melawan kefasikan. Aslinya begini, kita setia tidak bergerak terlalu cepat. Ya kita ini diminta tidak gerusa-gerusu gitu. Sebagai umat Allah, kita diharapkan senantiasa korek ya. Ya sadar artinya ya, setia. Setia kepada kebenaran, setia kepada Tuhan kita, setia kepada hukum-hukum Allah. Sehingga kita tidak bergerak terlalu cepat dan tidak memaksakan apapun. Nah saya bilang tadi, tolong didoakan, tolong didukung, kita proses itu. Dari prospek menjadi proyek itu sabar. Jangan mana buktinya, mana bu, ya. Dari prospek jadi proyek itu sabar ya. Ya IKN aja sudah diresmikan tapi sampai sekarang kan harus sabar. Ininya nunggu ini, wah ada yang bilang sudah dijual kepada Tiongkok, dijual ke Eropa, dijual ke Jepang, tidak laku. Kurang ininya. Tapi itu memang prospek menjadi proyek sabar harusnya kita. Tidak terlalu cepat bergerak dan tidak memaksakan apapun. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, kita percaya kedaulatan Allah, pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa, rencana yang mulia. Ya, bukan sembarangan sasaran, tapi betul-betul
ya, berdasarkan kasih Allah kepada umatnya. Jadi jalan orang fasik itu saudara tadi baca kan ya, Mazmur 1 tadi, sekarang mulai ayat 4, seperti apa jalan orang fasik? Ngembun, bentar. Ini tidak kelihatan, ngembun kacamatanya. Ayat 4 mulai. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Ayat 5, sebab itu orang fasik ya, tidak akan tahan dalam penghakiman. Ayat 5. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, kita sudah tahu banyak orang berbuat fasik lah. Kita tidak ikuti mereka seharusnya. Kita punya standar sendiri di dalam Kristus. Standar bukan standar moral, standar iman, tapi juga sesuatu yang lebih daripada segalanya. Nah, itu yang Tuhan limpahkan bagi hidup saudara dan saya. Ya, jadi tidak memaksakan apapun. Haleluya. Tadi Mazmur 37 mengingatkan saudara dan saya ya, supaya kita mempunyai kegembiraan. Dan bergembiralah di dalam Dia karena Ia akan memuaskan hasratmu. Bisa enggak kita dalam pengiringan pada Tuhan tuh punya apa ya, sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta Dia. Bergembiralah, ayat 11 dikatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mungkin punya saudara bergembira, betul ya? Punya saya bersukacita lah. Mazmur 37 ayat 11 tadi. Ya. Saudara, kita disuruh bergembira. Ya. Standarnya apa? Mungkin saudara tanya seperti itu ya. Aduh, ini ngembun terus. Ayat 37, pasal 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira, betul. Punya saya bersukacita. Suruh gembira, gembira dengan standar apa ya? Bukan berhura-hura tentunya ya, tapi dikatakan dan bergembiralah. Bentar, ini susah juga nih, ngembun terus. Uap mulut saya mungkin. Cek ya. Ya, oke. Dan bergembiralah ya, karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 11 tadi. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, luar biasa ya. Kesejahteraan apa? Jangan berpikir tentang apa ya, sesuatu yang bisa bersifat ragawi saja, duniawi saja, enggak kan? Ya. Tapi berlimpah-limpah dengan apa? Dengan sesuatu yang sentosa ya. Belum tentu kita senang-senang di kafe atau di pesta-pesta tuh jiwa kita sentosa, belum tentu ya. Banyak kan malah lari kemana? Narkoba lah, minuman keras, itu sukacita mereka. Jiwanya tidak ada sentosa. Jadi kalau kita lihat, lebih baik yang sedikit pada orang benar. Ayat 16 ya. 37, Mazmur 37 ayat 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ya tadi, kelimpahan mereka itu hanya ragawi saja, duniawi. Tapi di dalam jiwanya tidak ada sentosa. Ya, saya tidak bilang saudara tidak boleh ke kafe atau enggak. Artinya kita tahu apa standar yang Tuhan berikan itu luar biasa. Ya. Dia memberikan yang terbaik lah buat saudara dan saya. Ya. Lebih baik yang sedikit pada orang benar.
Itu tetap walaupun kita pas-pasan hidupnya, walaupun di dompetku tidak selalu ada uang, walaupun di dalam kantongku tidak selalu ada yang bisa saya andalkan seperti tadi, anak domba, rentan, butuh pertolongan, takut menghadapi kehidupan ini. Tapi kita juga diberi ya singa Yehuda tadi yang berani mengambil inisiatif dan berani berpikir, mengambil keputusan. Jadi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Pasal 37 ayat 25. Nah itu janji firman Tuhan. Ya saudara jangan takut terus kemudian tidak ke gereja. Karena ya tekanan ekonomi. Kita tahu Tuhan tidak minta apa yang kita tidak bisa berikan. Terutama waktu kita, kesetiaan kita. Itu Tuhan mau. Pasal 37, 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya itu bukan sekedar apa ya hukum atau dalil atau aksioma, tapi betul-betul Tuhan akan memegang janjinya. Tuhan sangat memperhatikan kita lah kalau kita sungguh-sungguh itu firman Tuhan ya dan amin kok ya. Waktu saya kecil itu saya makan nasi aking, saudara tahu sego aking ya. Dijemur sama mami saya, ya terus dirembah jadi apa, makan nasi aking. Tidak ada yang dimakan ya itu. Tidak tahu saudara tahu nasi aking enggak? Sego aking tahu ya? Atau tidak ada yang tahu? Tahu ya sego aking ya? Nasi lebih itu dijemur. Tidak ada dimakan ya itu yang dimakan. Ada sejahtera. Bukan terus kita wah selalu dilingkupi kemewahan, kelimpahan sehingga kita bisa berbakti pada enggak. Nasi aking pun kita tetap berbakti pada Tuhan. Kita lihat saya ini seperti apa walaupun dulu makan nasi aking, sego aking. Pernah di Timor di Nusa Tenggara itu kelaparan, orang-orang menjemur nasi lebih dimakan lagi. Enggak ada makanan. Ya, sekarang lumayan ya Indonesia lah ya. Angka kemiskinan itu tinggal 30 juta berapa dari 260 juta rakyat Indonesia. Ya, makan nasi aking dulu. Ya, kita maunya makan nasi yang istimewa mungkin. Tapi ya sudahlah ya. Zaman kita kecil itu tidak enak sekali lah. Tapi dijalani, dilakukan. Itu saya lihat saya seperti apalah. Ya. Apa saya konyol? Enggak kan? Biasa saja kan. Tuhan pelihara kok. Ya, Tuhan pelihara. Haleluya. Jadi kalau kita lihat di sini setia dan kedua bergembiralah ya. Ya itu susah memang lah. Standarnya karena apa? Ya standarnya lebih baik yang sedikit pada orang benar. Ya, itu menolong banget kesadaran itu. Dan janji firman Tuhan tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah. Kita masuk pada kesetaraan, ya, ekuivalen, kesetaraan. Ya. Kalau kita lihat, percayalah kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan kesetaraan kita ini ya. Waktu kecil saya main di kampung itu biasa saja ya. Ya. Kadang main di atas truk, tembak-tembakan pakai peluru karet itu, sampai apalah ya. Di kabinnya truk itu kadang-kadang kami ya bergurau di situ ya dan pokoknya main di kampung lah. Lalu mereka ngomong nih, kok ini es gede mesti rak gelem dolan gini. Kamu kalau sudah besar pasti tidak mau main di sini ya. Saya bilang apa yo, saya bilang gitu. Tapi memang ada pemisahan saudaraku ya. Semakin kita levelnya naik ada pemisahan ya. Itu sebab itu di dalam pengalaman orang-orang besar ya di Amerika Serikat tuh ketika kecil mereka main bola bersama, bukan sepak bola sini ya, mereka rugby itu ya, main itu ya main kadang-kadang bergulat bersama, tapi ketika mulai remaja itu hukum kulit putih dan kulit hitam dipisahkan. Jadi mereka mulai canggung kemudian tidak mau lagi dekat, tidak mau lagi bersahabat seperti itu. Nah kita hati-hati lah ya sebagai umat Tuhan.
kita tetap menghargai kesetaraan. Jangan merasa diri kita hebat karena jadi orang Kristen. Jangan merasa diri kita ini ya kelas wahid, yang lain kelas apa ya, kelas kambing gitu. Hati-hati ya. Karena kalau ada seperti itu, ada ketidaksetaraan, ada perpecahan dan permusuhan. Ya. Tuhan rindu kita tidak punya rasa permusuhan satu dengan yang lain, walaupun kelas kita mungkin berbeda, kelas kita mungkin tidak sama. Ya. Tuhan rindukan anugerah yang besar, ya. Anugerah yang melimpah. Kisah para Rasul pasal 11. Kisah para Rasul pasal 11 ayat yang ke-17. Kisah para Rasul pasal 11 ayat yang ke-17. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita, Tuhan adil. Karunia bangsa-bangsa, orang-orang, maafkan orang kafir waktu itu tidak percaya Tuhan, Tuhan kasih yang sama. Jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita, seperti kepada umat Allah, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah, kata Rasul Paulus. Ya, bangsa-bangsa kafir dikaruniai Roh Kudus, sama seperti bangsa Yahudi. Nah, itu tadi ekivalennya kita mesti jaga betul. Jangan kita merasa seperti mereka lah ya. Orang Yahudi kan merasa bangsa pilihan Tuhan. Sampai sekarang gencatan senjata dilanggar terus ya. Kemarin terakhir ada 100 lagi orang Palestina yang mati. Tapi itu di tepi barat Sungai Yordan, bukan yang di Gaza. Serbu terus sama Israel. Padahal ada gencatan senjata, ada ceasefire. Tapi seperti itulah. Ya, wah, aku umat pilihan Allah, mungkin seperti itu. Rasul Paulus mengingatkan, enggak, karunia Allah sama. Bagi orang yang non-Yahudi maupun yang Yahudi. Bagi kita juga adalah, kita jangan merasa tinggi hati karena kita menjadi bangsa pilihan Allah. Ya. Tuhan ingatkan. Jadi, sahabat Junita mana? Tadi bilang aja bangsa-bangsa ya datang kepada Tuhan itu, kita lihat di dalam ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, ayat 18 ya, tadi 17, 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Luar biasa ya. Ya, kalau kita rindu orang mengalami pertobatan, mereka akan menuju pada kehidupan yang disediakan bagi orang percaya seperti kepada saudara dan kepada saya. Ya, itu yang kesetaraan Tuhan rindukan. Ya. Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat yang ke-14. Efesus 2 ayat yang ke-14. Ini lengket, sebentar. Efesus 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya ulangi, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, kadang-kadang kita ini condong kepada warna kulit kita masing-masing mungkin. Lebih senang kumpul dengan kelompoknya, lebih senang kumpul dengan suku bangsanya, mungkin seperti itulah ya. Saya akan cerita tadi kulit putih, kulit hitam tuh ketika mereka mulai dewasa sadar bahwa mereka dipisahkan. Tapi Tuhan berkata di sini, ya telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah. Jadi mari saudara kita akui kesetaraan itu. Ya, nanti sore ada pedagang-pedagang yang sandal cepet, semua sandalnya juga lusuh-lusuh, ya,
lusuh, tahu lusuh ya, kotor dan rusak seperti itu. Ya, jangan sampai kita menganggap mereka tidak setara dengan kita. Sama, kita diberi oleh Tuhan dan di tembok pemisah itu sudah dipisahkan. Ya, kita mesti belajar mengakui semua orang yang dikasihi Tuhan juga dirahmati Tuhan dengan belas kasihan. Kalau ada pertobatan menuju kepada kehidupan, itu yang Tuhan rindukan. Tugas saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Ya, jadi prioritaskan Allah dan nilai-nilainya dalam hidup kita. Dalam bagian tadi, kesetaraan tadi ya. Tuhan akan menghargai dan memuaskanmu pada akhirnya. Ketika kita melakukan perintah dan kehendak Allah itu pada akhirnya, ujung-ujungnya Tuhan akan menghargai, kita dikasih penghargaan. Dan Tuhan akan memuaskan, ya, memuaskan. Kalau puas itu lain ya, betul ya. Apapun yang kita alami kalau menang pertandingan ya puas ya. Mendapat bonus reward penghargaan ya puas ya. Ya puasnya tuh luar biasa lah ya. Tuhan jamin nanti kamu puas. Bukan cuman seperti kita pokoknya orang Kristen selamat ya, bukan cuma itu aja ya. Memang itu salah satu yang kita harapkan. Tapi kepuasan yang Tuhan berikan luar biasa ya. Ya, itu lebih daripada tadi saya bilang orang fasik itu cuma ketok duit ini mesti mata duitan, jelalatan ya. Begitu lihat uang udah hilang semua, harga dirinya hilang semua, dilabrak semua, seperti itu, mengerikan benar. Kita tidak seperti itulah, begitu lihat uang jelalatan, lalu tidak karuan, wah susah lah kita ini, boro-boro ya, kita ini dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan dengan begitu besar pengorbanannya, maksud kita ya seperti itulah. Lihat bangsa inilah seperti itulah ya. Ya, saya bukan menjelek-jelekan bangsa kita, bukan, maksudnya manusia itu loh, kalau lihat itu tidak kuat gitu loh, herannya gitu. Kalau lihat duit itu tidak kuat itu kenapa itu loh. Padahal Tuhan memberikan anugerahnya, kecukupannya, meskipun tadi saya bilang waktu kecil kami makan sego aking juga, bukan apa-apa sih, ya. Tapi saudara bisa lihatlah, Tuhan tetap menjaga itu, tetap memelihara, dan tetap menyertai dan melindungi. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita masuk bagian kedua. Ya, tadi diminta supaya percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau tadi percaya tidak cukup kan? Percayakan hidup kita kepadanya. Haleluya. Ayat 5 tadi, Mazmur 37 ayat yang kelima tadi. Ya. Mazmur 37 ayat yang kelima tadi berkata, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Punya saudara hidupmu ya. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Ya luar biasa ya. Ia bertindak. Tuhan bertindak saudaraku. Kalau kita mempercayakan ya, menyerahkan jalan kita, hidup kita kepadanya. Jadi jangan sepertinya kita atur sendiri, kita kendalikan sendiri, serahkan jalan kita kepadanya lah. Ya. Maka ia akan bertindak. Biarlah komitmen kita kepada Tuhan, bukan kepada kalau aku sukses pasti aku begini, kedudukanku naik mungkin, karirku hebat mungkin. Bukan, komitmen kita kepada Tuhan, ya. Komitmen rencana kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Tuhan yang mengatur nanti, yang paling baik buat kita itu apa, gitu. Ya. Percayakan kepadanya, hasil akhirnya ya ada di tangan Tuhan. Kalau kita punya komitmen itu kita serahkan kepada Tuhan. Hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Dia yang lebih tahu. Dia memberikan apa bagi saudara dan saya, menentukan apa bagi saudara dan saya. Itu karwane gitu loh ya. Termasuk jodoh anak-anak muda ya. Mana nih anak-anak muda masih ada enggak? Ya. Jangan karpe dewe ya. Kita serahkan sama Tuhan, nanti kan lain. Hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Komitmen kita itu bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan. Maka Dia akan menentukan hasil akhirnya. Haleluya.
Luar biasa ya. Markus pasal 4. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal 4 ayat 18 dan ayat yang ke-19 ya. Injil Markus 4 ayat 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, perhatikan ini tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Saya ulangi ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya ya. Saudara kalau lihat sering di medsos, media sosial tuh banyakan begini, didiklah anakmu untuk menjadi bahagia, bukan menjadi kaya. Luar biasa ya. Didiklah anak-anakmu untuk menjadi bahagia, bukan menjadi kaya. Ya, belum tentu orang kaya tuh bahagia, belum tentu. Ya, memang ada kebahagiaan tersendiri. Ya, tapi bagi orang yang be happy, ya luar biasa. Ya, if you want to be happy now. Jika engkau ingin bahagia, bahagialah sekarang, tidak menunggu kalau sudah berlimpah, sudah. Bukan itu kan. Didiklah anak-anakmu supaya berbahagia, bukan supaya menjadi kaya. Sehingga menempuh segala cara, segala macam, ya ditenggil saja. Susah ya kalau kita lihat seperti itu. Tapi kalau hari ini kita belajar firman Tuhan, saudaraku, ya, prioritaskan Allah dan nilai-nilainya, saudaraku. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pasti ya. Dikatakan hidup kita jangan seperti semak belukar yang ditaburi firman Tuhan, dihimpit oleh tumbuhnya alang-alang, tumbuhnya rumput liar, ya, tumbuhnya apa lagi lah ya, apa pohon-pohon yang liar seperti itu, sehingga firman Allah mestinya bertumbuh dihimpit, ya, dihimpit seperti itu sehingga tidak bertumbuh lagi. Haleluya. Jadi mari kita berkomitmen untuk Tuhan, saudara, bukan untuk diri sendiri. Serahkan komitmen kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nanti kan lain. Ya. Hari-hari ketika kita berhadapan dengan zaman ini. Ya. Ya. Tujuan daripada belajar hari ini adalah langkah-langkah bijaksana untuk menghadapi krisis zaman persaingan ketat. Itu saya tulis nih. Tujuan kita belajar ayat-ayat ini adalah mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menghadapi krisis zaman persaingan ketat. Ya. Nah, bakalnya itu, ya tadi malam saya lihat apa ya, dan ya, perusahaan-perusahaan besar di dunia itu mem-PHK karyawannya. Ya. Ya. Chevron misalnya, perusahaan terbesar minyak Amerika Serikat ya. Sekian puluh ribu karyawannya di PHK di seluruh dunia. Chevron tuh, kalau sini Pertamina mungkin ya. Ya. Dan banyak lagi dah. Hari-hari ini banyak sekali PHK seperti itu. Pemutusan hubungan kerja mengerikan ya. Nah, kenapa? Karena digantikan dengan ya tadi kesederhanaan, disederhanakan, diganti dengan robot, diganti dengan mesin ya, dan mengurangi biaya eksploitasi, biaya operasional. Seperti itu. Nah, hari ini kita belajar langkah-langkah bijaksana menghadapi krisis zaman persaingan ketat. Persaingan kita mungkin bukan dengan manusia tadi seperti itu, bisa dengan AI tadi, ya. Kecerdasan buatan. AI nulisnya. Nah, kita perlu berserah kepada Tuhan hari-hari ini. Ada langkah-langkah yang perlu kita ambil, ya. Komitmen bukan untuk diri sendiri, tapi komitmen untuk Tuhan. Sehingga Tuhan selalu bisa buka jalan. Tuhan selalu bisa tolong saudara dan saya pada hari-hari seperti ini. Jadi kalau kita serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang. Ya. Tuhan akan bertindak dan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Tapi juga Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang. Ya, kita seringkali merasa tidak mendapat perlakuan yang adil ya. Di dunia ini mana ada yang adil, tidak ada lah ya. Ya, Hasto itu juga tidak mau tuh. Ini tidak adil nih.
Jokowi juga harus diperiksa, keluarganya. Ya, semua merasa seperti itu, tidak ada keadilan di dunia itu. Mereka tidak mau, marah. Kok aku yang dikecerek, Mbak Jokowi dikecerek katanya, seperti itu kan. Di dunia ini mana ada keadilan, tidak ada kan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan, yang pertama dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan yang kedua dia akan memunculkan hakmu seperti siang. Wow, ya, hak kita apa? Ya, terutama di dalam Kristus, hak saudara itu luar biasa lah ya. Kalau saudara betul-betul mendalami, memahami, belajar terus, kita akan mengerti hak-hak kita seperti apa. Tuhan sudah sediakan begitu rupa dalam kesempurnaan dan kasih-Nya. Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang dikasih-Nya. Betul, Tuhan mencintai hukum kok. Nah manusia enggak, ngaco hukum dirubah-rubah terus ya. Betul, hukum dirubah-rubah terus. Aturan dirubah-rubah terus. Makanya tadi saya berdoa untuk bangsa ini, berdoa para pemimpin bangsa, ngeri ya. Ya, tiba-tiba gas enggak boleh dibeli eceran. Marah rakyatnya kan, macam-macam ya. Tiba-tiba pajak dinaikkan sekian persen gitu. Terus gitu ya. Susah ya. Ya. Tapi Tuhan bilang akan memunculkan hakmu seperti siang. Siang itu seperti apa ya? Cukup panjang lah ya siang ya. Dari jam berapa? 6 pagi sampai hampir 6 sore lah. Cukup panjang kan. Seperti itu. Jadi pasti terliput lah. Hak kita pasti dapat diurus lah seperti itu mungkin. Ya. Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan tetap terpelihara. Mazmur 37 ayat yang ke-28. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Ayat 28. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara dan anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Nah sekali lagi, jangan ikuti orang fasik lah, akan dilenyapkan lah ya. Kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri, ikut aturan Tuhan, ikut rahmat dan kebaikan Tuhan, beda. Ya. Sekalipun mungkin kita miskin, kita tidak miskin rohani, ya, tidak miskin perbuatan. Jangan itu miskin perbuatan, nyolong, ngerampok, apa kan ya itu miskin perbuatan, ya. Tapi miskin di hadapan Tuhan, lain saudara baca Injil Matius apa? Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan dan macam-macam yang Tuhan arahkan seperti itu. Haleluya. Komitmen untuk perdamaian, komitmen untuk keadilan, komitmen untuk pengampunan adalah senjata yang lebih manjur daripada kebencian dan dendam. Saya ulangi, komitmen untuk perdamaian, komitmen untuk keadilan, dan komitmen untuk pengampunan adalah senjata yang lebih manjur daripada kebencian dan dendam. Ya, Israel terus bom terus ya. Terus sampai sekarang tepi barat Sungai Yordan, ya. Bukan Gaza itu timur. Tapi barat lagi terus ya. Padahal sudah ada gencatan senjata, ada perjanjiannya. Ya, luar biasa ya. Karena mereka dihitung teroris, bukan dihitung perang, bukan hukum perang menurut Israel. Itu teroris tuh. Kalau hukum perang tuh nanti Gaza misalnya kalah, dia harus mengganti biaya perang Israel. Israel itu perang kan menghabiskan banyak dan merugikan banyak, itu harus ditanggung sendiri oleh Palestina. Kalau sampai kalah, menyerah kalah, Palestina, dia bilang aku kalah, selesai perangnya seperti nanti antara Ukraina dengan Rusia. Ukraina bilang aku kalah, selesai. Dia harus mengganti biaya perang-perang yang dikeluarkan oleh Rusia. Ingat enggak bom atom itu? Itu di Jepang. Jepang ganti kepada sekutu, Amerika dan sekutunya ganti. Bayangkan betapa besarnya biaya itu. Makanya Palestina tidak mau menyerah. Terserah, mau hancurkan, tapi aku tidak. Kalau menyerah harus membayar. Nah, menurut Israel, mereka bukan perang, mereka teroris. Jadi hukum perang itu tidak berlaku. Konvensi Jenewa tidak berlaku, dibom terus, dihancurkan terus seperti itu. Wah, ngeri ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kan tidak begitu hari ini. Ya. Kita melihat tadi ayat 28. Komitmen untuk perdamaian, nah lain ya. Komitmen untuk keadilan dan komitmen untuk pengampunan adalah senjata lebih manjur daripada kebencian dan dendam. Wah terus Israel, dihabiskan semua bomnya, senjatanya untuk itu.
Dapat apa? Tidak dapat apa-apa kan? Tidak dapat menang juga enggak. Nah, firman Tuhan berkata komitmen untuk perdamaian, komitmen untuk keadilan, dan komitmen untuk pengampunan adalah senjata lebih manjur daripada kebencian dan dendam pakai bom, pakai perang. Tidak berhasil lah. Samalah Rusia terhadap Ukraina. Berhasil tidak berhasil. Ukraina juga tidak bakal nyerah. Kalau nyerah kalah mengganti biaya perang, tidak main-main. Ya, seperti Jepang mengajakkan perang dunia, dihancurkan Amerika Serikat dan sekutunya. Ganti, saudaraku. Bukan cuma nyerah selesai, enggak. Rakyatnya habis, enggak. Bukan cuma itu, ganti biaya perangnya. Kalah perang itu berat. Sedangkan Palestina dianggap teroris, bukan perang. Jadi terus dihabisi terus, walaupun ada perjanjian, sikat terus. Lah ngeri, saudaraku. Padahal komitmen untuk perdamaian, keadilan, dan pengampunan senjata yang lebih pamungkas daripada kebencian dan dendam. Nah, mari saudaraku, kita kalau lihat bagaimana Tuhan bekerja, ya mestinya kita ikuti cara Tuhan, nah, bukan cara manusia. Yang ketiga, sekarang kita masuki bagian yang ketiga. Yang pertama, dipercayalah kepada Tuhan. Yang kedua, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Bisa enggak kita tadi jangan cepat-cepat bergerak ya. Tadi kan kita belajar jangan cepat-cepat bergerak ya. Juga tidak memaksakan apapun. Nah, kita tunggu kasih dan rencana Bapa, kasih dan kemurahan hati Bapa. Itu yang mesti kita lakukan ya. Jadi Mazmur 37 ayat yang ke-7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram, nah ini, pokoknya aku nggak mau, ya itu jangan marah lah, geram tuh, marah karena jengkel itu geram ya. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, jangan geram terhadap orang yang melakukan tipu daya, termasuk itu ya. Nah, Tuhan minta kita tenang dan bersabar. Pasti Tuhan memunculkan hak kita, kenapa kita geram sampai marah luar biasa, seperti itu. Kalau tidak ada alasannya, ya walaupun ada alasannya, kita mesti bijaksana. Karena perspektif muncul saat kita bertumbuh tenang dan sentosa. Kalau kita berpikir dingin, sentosa, tenang, perspektifnya muncul. Ya ada solusi, ada seperti terobosan, ada lubang di mana kita bisa menerobos. Itu bagus sekali kalau kita sadar seperti itu. Tenang dan bersabar karena perspektif muncul saat kita tumbuh tenang sentosa. Ya, sehingga kita bisa berpikir jernih. Ya, kalau lagi amuk-amukan mana bisa berpikir, tidak bisa kan? Ya, tidak bisa. Jadi menantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Wah, dikasih hak mewarisi negeri ya, saya tidak tahu. Memang kita punya negeri perjanjian, Yerusalem baru nanti. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kita berdiam di hadapan Tuhan, tenang. Dikatakan ya, Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ya, ya saya tidak tahu bagaimana ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang stylenya ya bukan cuman kalem, tapi bijaksana itu lain ya. Jangan geram. Karena ada orang berhasil dalam hidupnya. Ya. Karena orang yang suka damai. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37 berkata begini. Perhatikanlah orang yang tulus dan amatilah orang yang jujur. Sebab ada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, ya itu sesuatu yang yang kita capai dengan penuh dengan pengharapan, penuh dengan Tuhan punya rencana kok. Kalau kita mau mempercepat, memaksakan kehendak, tidak bisa. Lalu mau pasang, siapa aku gitu ya, mungkin maaf sebentar. Begitu diberkati Tuhan langsung begini-begini ya. Dulunya tidak begini-begini, begitu berkati Tuhan terus pasang ini apa-apaan, tidak tahu.
Jangan marah karena ada orang berhasil dalam hidupnya. Orang yang suka damai akan ada masa depan. Jangan geram karena ada orang yang melakukan tipu daya. Artinya jangan membanding-bandingkan, tidak membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Persekutuan itu kan gitu ya. Ya biar tuh yang dia sudah terlanjur kaya ya biar kaya aja. Ya, sudah terlanjur hebat ya biar hebat. Aku enggak masalah kan, justru kita ikut salut. Kita ikut menghargai, kita ikut bangga dengan teman-teman kita yang diberkati Tuhan, yang diberi kecerdasan, diberi kemampuan yang hebat-hebat ya. Saya memang belum sempat lihat ada teman-teman saya enggak, yang teman sekolah yang sekarang atau beberapa waktu ini pernah jadi menteri itu belum pernah lihat saya. Saya lihat nama-nama mereka enggak pernah ada tuh. Ya, ada Pujo Wasono, ada Pujianto apa tuh enggak pernah tuh. Saya lihat teman-teman saya yang hebat-hebat tuh enggak jadi menteri sampai sekarang atau penasehat atau jajaran staf enggak ya. Yang malah itu orang-orang luar pulau malah, orang Papua, orang mana ya. Tapi juga kita kalau teman kita jadi bos senang enggak, bangga dong mestinya. Ada menteri kita ikut bangga mestinya kan, betul begitu ya. Ya, janganlah geram karena ada orang melakukan tipu daya. Artinya tidak membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Karena maskul selalu menimbulkan motivasi buruk. Kalau kita maskul karena orang lain, kita akan timbul motivasi yang jahat, motivasi yang buruk. Jangan maskul. Ya artinya dalam arti biasalah kita seperti mengalami stres, ya, mengalami tertekan. Tadi kan kita udah singgung pada awal renungan ini. Tapi jangan diterus-teruskan, aku ya. Jangan geram dan tinggalkan, janganlah geram dan tinggalkan panas hati. Karena panas hati membawa kejahatan, ya, berat ya. Akhirnya timbul nafsu, ya, membunuh, nafsu, apa saja bisa lihatlah. Hari-hari ini kok begitu gampang ya. Laporan-laporan orang membunuh, dicekik, dimutilasi, dipotong-potong, dibuang, aduh. Ya, seakan-akan tidak ada sanksinya tuh. Mereka pun tidak pernah belajar ya, bahwa itu kena hukum, bahwa itu tidak benar, bahwa tidak boleh. Tapi lihat di mana-mana lah, ya, apa namanya, membuli, ya, namanya merudung, ya, merudung orang lain dan sebagainya itu kan ada hukumnya. Tapi seakan-akan tidak ada lagi peraturan seperti itu. Ya. Jadi mari kita teguh berpegang ya pada kebenaran di dalam kasih. Efesus 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Harusnya kita teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, ya, bukan di luar kasih, kebenaran yang di dalam kasih tentunya. Kasih Kristus yang diberikan kepada kita, kita pegang terus kebenarannya, ya, bukan kebenaran kita sendiri, ya, membenarkan diri sendiri apalagi, ya. Kita berpegang teguh, ya. Haleluya. Proses yang melibatkan kita sepanjang hidup kita itu berpegang teguh pada kebenaran. Dalam kasih itu seumur hidup kita mengalami itu. Berpegang teguh pada kebenaran. Pokoknya aku tidak mau ya berbuat kejahatan. Ya karena aku ya menjadi murid Kristus, mungkin seperti itu. Aku tidak mau menyakiti ya siapa-siapa karena aku menjadi murid Kristus. Berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Karena itu proses yang melibatkan kita sepanjang hidup kita. Ya, bukan cuma hari ini, bukan yang kemarin, tapi sepanjang seterusnya hidup kita itu terjadi terus menerus. Nah, kalau kita berhenti tengah jalan ya makanya banyak yang anulah. Ya. Saudara, kita lihat seperti itulah ya. Tapi kalau rahmat Tuhan mengalir dalam hidup kita beda. 37 ayat 9 tadi berkata, Mazmur 37 ayat yang ke-9 tadi berkata, jelas di sini ya.
Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tuhan minta kita berdiam diri. Be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah. Be still, diam. And know dan ketahuilah that I am God. Bahwa akulah Allah. Nah kita mau enggak? Ya, kita enggak gerusa-gerusu tapi diam, ya, menantikan Tuhan. Orang menanti-nantikan Tuhan. Dan dikatakan, ya, punya saudara negeri, punya saya tanah apa enggak tahu ya. Kita mewarisi lah ya. Ya siapa enggak kepingin warisan? Ya siapa enggak kepingin ya. Harusnya kita kepingin tapi ya enggak tahu ya. Selalu ada apalah ya. Walaupun itu sedikit kalau itu dari Tuhan lain ya. Waktu kami membeli rumah di Telaga Sarangan itu warisannya cuma telepon. Ya. Telepon itu dijual, uang itu diserahkan pada kami dan kami beli rumah di Telaga Sarangan itu. Luar biasa ya, cuman telepon. Waktu itu telepon kan susah. Tidak semua orang bisa pasang telepon, harganya mahal. 2 juta apa berapa, apa 3 juta itu. Nah itu uang banyak sekali. Buat down payment beli rumah bisa. Ya, kalau bilang warisan bukan yang wah, ya enggak. Telepon itu aja cukup buat kami membeli rumah di Telaga Sarangan itu. Angsuran hanya 97.000, bayangin. Tipe 70, angsuran tiap bulan hanya 97.000. Bukankah Tuhan yang buka jalan? Ya, enggak semua punya rumah di deretan kami. Kalau tipe paling besar, banyak orang tipe 36, 42, 45, itu enggak. Tuhan yang tolong, saudaraku. Mari dikatakan tadi kalau kita berdiam di dalam Tuhan, kita akan mewarisi negeri, mewarisi tanah itu. Ya, saya juga heran-heran kok. Hanya dengan uang telepon itu bisa beli rumah sebagai down payment-nya, itu luar biasa ya. Luar biasa, Tuhan yang campur tangan. Jadi menolak amarah karena persaingan. Kalau kita tadi belajar hari-hari ini langkah-langkah kita menghadapi persaingan yang begitu ketat pada akhir zaman ini. Akhirnya kita menolak geram lah, ya, menolak amarah karena persaingan. Kemarahan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi kalau tadi kita belajar jarak jauh ya, long term, yang akan datang itu long term, panjang, termen yang panjang. Nah, kita belajar yang short term, yang pendek, ya, yaitu menolak amarah karena persaingan. Ya. Karena marahan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ujung akhirnya Allah akan menuntun dan menggunakan keputusan kita. Aneh ya, saya ulangi ya. Ujung akhirnya Allah akan menuntun dan menggunakan keputusan kita. Luar biasa ya. Nah, itu udah gampang ya. Paling gampang kalau kita bilang, Tuhan ini loh, dulu aku mau kasih jodoh ini, sekarang aku merasa tidak bahagia. Tuhan, aku sebenarnya tidak mau sama dia, kok Tuhan kasih aku jodoh orang seperti itu. Benarkah jodoh dari Tuhan? Bukankah kita putuskan, kita yang memilih? Nah itu tadi ya, saya ulangi ya, dikatakan di sini, letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ujung akhirnya Allah akan menuntun dan menggunakan keputusanmu. Keputusan kita apa? Jangan nyalahkan Tuhan, ini jodoh yang Tuhan kasih loh. Sekarang aku tidak bahagia gini-gini, padahal kita yang milih, kita yang nentukan. Gimana kita menyalahkan Tuhan? Tidak bisa. Ya. Tuhan juga menggunakan keputusan kita. Letakkan pengharapan kita pada Tuhan. Tuhan akan menuntun keputusanmu, ya. Memang bukan keputusanmu 100%, tapi Tuhan tuntun dan menggunakan keputusanmu. Jadi yang terakhir ini bagian masa kini, jangka pendek ini, orang menanti-nantikan Tuhan, ya. Dan yang kedua, orang yang rendah hati. Bagaimana kita? Mazmur 37 ayat 11 tadi, kita ayat terakhir. Mazmur 37 ayat 11 tadi, kita juga sudah baca. Tetapi orang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya ulangi.
Tetapi orang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow. Kalau kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja melalui kedaulatannya, ya. Step-step ini kita pegang, saudaraku, ya. Pada zaman penuh persaingan ketat ini, ya. Hidup sehat secara rohani berarti dengan gembira memenuhi hukum dan keinginan Allah. Ya. Bukan berarti sok suci. Ya. Hidup tidak secara rohani, hidup sehat secara rohani tidaklah datang dengan sendirinya. Kita mesti melatih dan mengabdikan diri kita untuk memperolehnya. Tidak bisa, itu harus dilatih, ya. Tidak bisa otomatis, tidak bisa. Kita mesti melatih dan mengabdikan diri kita untuk memperolehnya. Itu seperti seorang atlet mau bertanding. Besok aku ikut pertandingan, hari ini aku berlatih sungguh-sungguh, mungkin seperti itu. Minggu depan aku ikut pekan olahraga, bulan ini aku sungguh-sungguh berlatih seperti itu. Itu seperti seorang atlet yang berlatih menghadapi pertandingan, atau seorang mahasiswa yang mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ya, itu betul-betul mempersiapkan diri seperti itu. Ya, saya rindu, saudaraku, kita mengerti tantangan dan sikap-sikap kita menghadapinya. Kesimpulannya 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, kesimpulannya. Kita lihat bersama-sama sebelum kita pulang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sebagai kesimpulannya. Namun jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua, latihlah dirimu menjadi saleh, ya. Itu saya bawa Alkitab sehari-hari itu lebih mirip, ya, apa yang dimaksudkan di situ lebih cocok. 1 Timotius 4 ayat 7. Jauhilah cerita-cerita tahayul yang tidak berguna. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Jadi tadi saya bilang, itu tidak bisa otomatis kita dapat sendiri, kita mesti melatih. Ya, kita sungguh-sungguh berlatih seperti seorang atlet menghadapi pertandingan, seperti seorang mahasiswa menghadapi masa depan. Ya. Justru kami di Jakarta itu mempersiapkan diri luar biasa, sehingga sekarang mulai di Jakarta. Ya, itu persiapannya udah main-main, ya. Sampai 2 kali orang tuanya mengantar Joy ke sana, persiapan-persiapan seperti itu. Itu memang betul. Kita tidak otomatis bisa seperti mengambil sikap-sikap seperti ini. Dilatih. Ya, kita percaya Tuhan memakai kesempatan yang kita serahkan kepada Tuhan, menyempurnakan setiap langkah kita, dan alangkah indahnya kalau langkah kita itu direstui Tuhan. Ya, kita menjadi bagian dari kehidupan yang betul-betul mulia di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, tak pernah Tuhan bagiku. Bapakku yang setia, tak pernah membiarkan ku jalan sendiri.
kita pelajari hari ini. Langkah-langkah menghadapi persaingan yang ketat pada akhir zaman ini. Ingat janji Tuhan, tapi juga lakukan hukum-hukumnya. Selalu berharap bersandar, berlindung dalam darah Kristus. Masalah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Bapa, syukur Tuhan, syukur Bapa. Ajar kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Ajar kami tetap berharap kepadamu. Ajar kami Tuhan. kasih Tuhan, biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara semua dan menyinari saudara sekalian dengan terang cahaya wajahnya, sehingga sebentar lagi ketika Bapak Ibu Saudara pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah saudara masing-masing, saudara pulang dan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia selalu baru dan indah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Allah hidup tinggal bersama saudara, menyertai, melindungi, membentengi, menguduskan, menyucikan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai saat ini sampai pada hari Maranatha yang mulia, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai, menjemput dan mengangkat kita semuanya. Bapak terima kasih
Bapak terima kasih.